masuk ke week materinya week 5, nanti dilakukan di antara week 4 dan week 5, kemudian didemokan hasilnya di week 5. Jadi sebenarnya ini materi untuk kalian lakukan di week 5. Ya. Menyambung tentang yang week 4 ya, week sekarang nanti. Jadi separuh nanti kita akan jelaskan yang ini untuk minggu depan. Yang separuh nanti masing-masing melihatkan progresnya ya. Kemarin terakhir kita sampai menaruh pakai georeference, menggunakan georeference. Jadi mungkin itu contohnya sebuah peta drone gitu ya. Misalkan sebuah peta drone. Itu kita mau digit area tersebut. Nah, kita foto, kemudian kita harus lakukan georeferencing agar letaknya sesuai dengan letak aslinya di dunia. Ya, kita sudah lakukan untuk area Ubaya, kemudian untuk praktikum kalian dilakukan di area Gelora Bung Tomo ya, GPT Gelora Bung Tomo. Bentar, saya matikan dulu WhatsApp yang nggak tentang. Oke, jadi kita akan masuk di bagian berikutnya setelah data fotonya itu letaknya pas, itu kita akan mulai digitasi. Ya, jadi bagian kedua adalah melakukan digitasi. Pembuatan data vektor bagian kedua. Langsung dibuka saja proyek yang kemarin ya, yang ada ubayanya. Ada ubayanya, mungkin yang ini. Kemarin ini ya, contoh layer. Oh, nggak disimpan. Kemarin harusnya yang gambar apa? Kita punya data dari open layer harusnya disimpan. Jadi ada garis-garisnya di situ. Tapi nggak apa-apa. Ini kemarin masih di memori. Kalau di memori hasilnya begini nih, hilang dia. Kita simpan dia nggak ikut tersimpan. Ya, harusnya ikut di save as itu export save feature as menjadi data yang tersimpan gitu. Nggak apa-apa. Kita masuk ke sini ya. Ditampilkan OpenStreetMap-nya sama Ubaya modifier. Ini Ubaya modifier. Kelurahan ini nanti saja. Nah, itu kemarin ternyata agak nggak pas ya kalau kita lihat OpenStreetMap-nya. Oke, sorry. Nah, begini, agak mundur ke bawah sedikit. Ya, karena yang kemarin jadi acuan, itu kayaknya gedungnya agak 3 dimensi, jadi salah ngambil posisinya. Ya, tapi secara garis besar begitu caranya. Kalau mungkin agak miring begini, bisa diulang lagi, melakukan georeference lagi. Gitu ya, kita akan melakukan yang pertama. Ini sudah siap begini. Ada Ubaya modified. Ubayanya letaknya sudah cukup, sudah pas gitu ya. Kita langsung lanjutkan dengan digitasi. Yang pertama, yang sederhana dulu, kita akan melakukan digitasi poin. Jadi digitasinya ini kita harus sesuaikan namanya. Nah, tipenya. Yang paling gampang ya yang titik. Berikutnya yang garis, habis itu yang poligon. Oke, kita masuk. Nah, ini dia persiapan. Kita
kita akan mulai dari yang paling sederhana, yaitu mendigit bertipe poin. Semua dilakukan dengan ini new shapefile layer, cuma nanti dipilih tipe yang berbeda. Untuk poin kita akan mendigit pohonnya. Ya, satu batang pohon kita digit. Nanti nggak usah semua, untuk contoh saja, untuk coba-coba. Jadi masuk ke new shapefile layer, ini ada bentuk seperti ini. Nah, ini dia di sini. New shapefile layer. Ini diklik. Kemudian disimpan di suatu tempat. Misalkan di F, upaya pohon. Ya, upaya pohon. Kalau mau ada ketinggiannya ini dipilih, tapi ya kita datar-datar saja ya. Kemudian yang paling penting di sini geometry type. Ini berarti kita akan membuat yang poin. Paling sederhana poin. Satu data, satu titik. Ya, satu data, satu titik. Berikutnya ini adalah field-nya. Kalau kita mau nambah field, itu ditaruhnya di sini. Ini sudah disediakan satu field default, yaitu ID. Boleh diisi, boleh enggak. Ya, boleh diisi, boleh, tapi sebaiknya diisi. Ini sudah default. Jadi kalau nggak ada tambahan lagi, misalkan mau ada tambahan, ya mungkin kalau pohon, apa itu namanya, jenis pohon. Jenis ini ya, tipenya teks. Ini dimasukkan ke sini. Nah, itu. Jadi, misalkan memang diperlukan menyimpan data jenis pohonnya apa, gitu. Kemudian, mungkin ini kalau mau dilihat diameter apa ya, daun, maksudnya ini timbunnya. Nah, itu nanti kita bisa pakai untuk sebagai tampilannya, mungkin yang kecil ya pohonnya kelihatan kecil, yang lebih besar agar kelihatan bulatnya lebih besar, itu bisa dipakai misalnya untuk itu ya. Tapi yang biar sederhana dulu, kita tuliskan jenis pohonnya. Oi. Tuh, ada anaknya siapa ya? Ya, saya lanjut. Udah, oke. Jadi ditambahkan jenis, kalau mau yang lain juga boleh di situ, umur, misalnya umur pohon atau ketinggiannya, tinggi pohonnya berapa, itu boleh ditambahkan di situ. Ya, saya taruh di situ dulu, satu jenis sama ID. Nanti akan kita isi saat kita membuat datanya. Jadi oke ya, jadi yang tadi yang penting milih ini, milih poin yang disesuaikan dengan apa yang mau kita digitasi. Saat ini kita mau mendigitasi pohon, bentuknya adalah poin. Ya, titik. Oke. Nah, begitu di oke, itu sudah tercreate file upaya pohon. Kalau saya tadi ada di F ya, kalau saya taruh di F. Di situ sudah ada ini, upaya pohon. Nah, ini ada 5 file terbentuk. Cuma masih ya 1 kilobyte semua, mungkin nggak ada datanya, dia baru objeknya saja. Nah, ini biar enak saat diklik, dia akan otomatis menjadi bulatan yang cukup besar gitu ya. Ini bisa digedein bentuknya. Nah, mungkin pakai simple marker yang agak gede size-nya. Gitu boleh.
Ya, mungkin biar lebih kelihatan dikasih warna yang lebih cerah. Ini ya lebih cerah ya. Nah, selanjutnya untuk titik, nanti sama sih untuk titik, untuk garis, dan untuk polygon sama. Dimulainya dengan ini. Jadi ini adalah apa namanya? Semacam sesi gitu ya, sesi untuk editing atau sesi untuk view. Mode semacam mode. Ini adalah mode untuk view. Bentuknya begini. Bentuk biasa. Kalau mau melakukan edit itu digunakan dulu mode edit. Mode edit dilakukan dengan ini, toggle editing. Nah, ini membuat layer yang kita pilih menjadi mode edit. Ya, nanti kita diklik yang mau diedit, kemudian diklik toggle editing. Nah, bentuknya ada garis ada pensilnya supaya pohonnya berubah. Nah, ini kita bisa tambahkan data, modifikasi data di situ. Ya, kita akan lakukan digitasi yang pertama menggunakan in-add point feature. Add point feature diklik. Nah, ini kayak orang ngeblat gitu ya. Kalau misalnya ada pohon di situ ya diklik di situ, klik pohon, dikasih ID 1. Misalnya ini pohon apa ya? Jambu. Nah, itu. Klik lagi sebelahnya. Kedua, pohon mangga. Ya, ini jejer-jejer. 3, pohon kaktus. Ya, nggak diisi juga nggak apa-apa. Nanti kita bisa isi saat manajemen data. Nah, ini langsung di OK pun boleh. Yang penting tampilannya dulu boleh juga. Begitu untuk titik. Nah, kalau misalkan salah, gimana salah? Nah, salah itu kita bisa lakukan 2 hal, bisa dipindah, bisa dihapus dulu terus bikin lagi. Ya, kalau titik sederhana, karena ya hanya satu objeknya, bentuknya cuma ya titik X, Y saja. Untuk select itu kita menggunakan bentuknya select feature. Mungkin di bentuk ini ada teman-teman yang ada ditaruhnya di sini ya. Mungkin kadang di sini, kadang di atas ini. Nah, kadang di sini, kadang di atas ini. Kok ini select yang ini yang ya yang ini bentuknya begini. Select feature. Nah, ini di select, bisa satu-satu, bisa pakai apa ini? Polygon begini. Ya. Terus di delete. Tombol delete. Itu boleh di select, di delete. Ini ada undo dan sebagainya. Jadi bisa Ctrl Z. Jadi di delete. Gitu. Atau lewat datanya. Kalau kita lihat kemarin, satu objek kan satu data. Nah, kalau yang ini mau di delete, ya diklik saja. Ini ada, kalau di datanya yang di delete ini ada bentuk keranjang sampah. Keranjang sampah. Nah, ini yang kuning-kuning terselect, kemudian di delete. Nah, itu hilang juga. Ctrl Z lagi. Ctrl Z. Waduh, nggak jadi Ctrl Z. Nah, itu kalau mau dihapus, jadi titik dihapus, kemudian mungkin dibikin lagi atau dipindah. Kalau mau lebih sederhana mungkin nggak pas, nggak terlalu pas gitu ya.
Oh, ini harusnya agak ke tengah gitu. Ini bisa digeser vertex tool, menggunakan vertex tool. Nah, itu. Vertex tool bisa digeser. Mana ya? Di drag gitu ya. Nah, itu diklik terus dipindah. Diklik dulu, nggak bisa langsung di drag. Diklik, nah dia ada objeknya, ada tanda X-nya, terus dipindah. Nah, begitu. Pakai vertex tool, masuk ke objeknya, diklik, terus dipindah. Nah, nanti vertex tool ini akan sering dipakai juga di yang lain-lain. Kalau untuk poin memang hanya dipindah saja. Gitu. Ya, nanti untuk yang lain juga begitu caranya sama. Tinggal poin paling sederhana, jadi tinggal di titik I saja. Itu ya. Kita masuk lagi ke slide. Akan muncul form, pilih upaya pohon sudah tadi pertama, kita kasih nama, tipenya poin. Kemudian ada filenya sudah, biar enak kita ganti simbolisasinya. Kemudian untuk mode pengubahan, pertama tadi kita klik ini, toggle editing ya. Kalau mulai ngedit pokoknya toggle editing, selesai ngedit juga toggle editing lagi. Misalkan udah selesai ya disimpan, kalau nggak jadi ya di discard. Misalnya saya simpan gitu ya. Nah, ini sudah tersimpan, modenya sudah mode view. Ya, mode view nggak bisa ngedit-ngedit lagi. Ya, kalau mau ngedit lagi ya di toggle editing lagi. Toggle editing lagi, nambah lagi. Ini, nambah pohon lagi misalkan. Dan seterusnya. Oke, itu yang poin. Di toggle editing lagi untuk menyimpan. Ya, nah itu contoh. Ngisi mungkin isian ID bisa diabaikan dulu, bisa diisi, bisa dipindah dengan vertex tool sudah. Jika ingin dihapus, bisa juga pakai vertex tool kemudian dihapus, atau dengan select feature by area, ya yang tadi yang ini bentuknya. Nah ini select feature, nah yang terselect nanti tinggal dihapus, misalkan. Nah ini masih tidak editable, kalau mau diedit, nah, di toggle editing, di select, di delete. Ya. Di toggle editing lagi untuk menyimpan kalau ada perubahan. Oke, gitu untuk yang poin. Ada yang ngikuti? Kalau ada yang ngikuti, misalkan ada apa namanya kesulitan, bisa langsung ya. Sebenarnya ini dilakukan nanti sih sambil lihat videonya. Cuma kalau misalnya ada yang mengikuti juga nggak apa-apa, lebih enak juga. Bisa langsung dicek kalau ada kesulitan. Oke, kalau sudah nggak ada, saya lanjut. Ini materinya nggak terlalu banyak, line, polygon, kemudian manajemen data. Kadang memang dijadikan satu, misalkan di kelas biasa, kelas reguler yang kita ada kelasnya begitu. Kadang memang materi kemarin sama ini dijadikan satu, ketika SKS full begitu. Ya, ini kita bagi dua biar lebih gak terlalu besar ininya materinya. Jadi bertahap, ada 2 tahap memang, bikin reference sama untuk digitasinya. Nah itu kita pisah. Ya,
karena belajarnya juga nggak bareng tatap muka, mungkin lebih lambat sedikit untuk nyoba-nyobanya. Kalau ada masalah juga nanti bisa konsultasi lewat WA dan sebagainya. Biar nggak banyak-banyak materinya dijadikan satu. Oke, kita lanjut yang polyline. Polyline itu jadi satu objek garis itu biasanya dia bisa mempunyai apa istilahnya part. Istilahnya adalah part. Secara gambar dia bisa punya satu atau lebih bagian part. Nanti kita akan lihatnya. Makanya ada objek sama ada partnya. Nah, untuk diubah ya kita bikin ini pura-pura aja ya, garis nggak kelihatan di situ. Ya sedikit kelihatan ada selokan. Kalau yang masih ingat ada selokan di Ubaya waktu kita dari bis itu kan, dari apa namanya stopan bis, kemudian kita mau masuk itu kan ada semacam selokan yang ditutupi besi gitu ya. Nah itu kira-kira itu yang kita akan digit. Caranya hampir mirip. Pertamanya new feature, kemudian diberi nama Ubaya selokan. Dipilih yang tipenya line. Ya, tipenya line. Terus kita akan coba bikin editornya, dia bisa memindahkan untuk vertex itu bisa menambahi apa? Vertex itu adalah titik sudut, ya. Menambahkan sudut kalau agak membelok gitu. Kita bisa tambahkan, bisa hapus vertexnya dan sebagainya. Kemudian ya kalau sudah selesai editing, kita sama kayak tadi, save perubahannya dengan toggle editing. Kemudian nanti akan ada tambahan beberapa untuk garis dan poligon. Ada banyak fungsi-fungsi lain yang kita akan coba satu persatu. Ya, yang sering dipakai, yang kira-kira mungkin berguna dipakai. Ya, oke, kita akan mulai bikin Ubaya selokan. Ubaya selokan, masuk lagi ke sini ya. New shape file layer, disimpan dengan nama Ubaya underscore selokan. Oke, geometry type-nya adalah line. Line ini sebenarnya polyline ya, ada banyak garis. Jadi bisa ada banyak garis di satu tempat. Kemudian field-nya kalau selokan apa ya? Mungkin ketinggian selokan itu mungkin diisikan seperti itu. Tapi ini kosongnya aja. Ya, kita nggak mendata atribut dari selokan. Oke, ini sudah selokannya. Misalkan kita warnai agak tebal biar kelihatan. Warnanya apa ya? Ya, agak-agak gelap tuh ya. Kuning-kuning gelap gitu. Ya, ini ya, cukup. Sama lebih tebal biar kelihatan. Oke. Terus dimulai toggle editing. Klik. Nah, ini kayak bikin garis di aplikasi-aplikasi lain. Klik, klik, klik begitu. Saya tengahkan dulu. Ya, kita punya selokan di sini, misalkan. Mulai dengan ini, add line feature. Dari sini kayaknya selokan. Klik. Klik. Nah, itu ada garis merah. Agak tipis ya memang. Klik. Kalau sudah diklik kanan. Ya, kasih ID boleh, nggak dikasih juga boleh. Di OK.
Nah, itu jadi deh garisnya. Kemudian ada juga sebelah sini, kalau nggak salah kan, ada dua, sebelah sini sama sebelah sini. Ya, ini ada selokan di sini. Bikin lagi klik. Sampai kantin ya. Klik. Terus di klik kanan. Ya, begitu kira-kira. Nah, fungsi yang lain itu kalau misalkan memang kita mau mendigitasi sesuatu yang lebih rumit gitu ya. Misalkan ini kebetulan selokan nggak terlalu rumit. Kita coba untuk coba-cobanya saja. Misalkan jalan yang membulat ya. Coba cari jalan yang membulat. Nah, ini nih. Mana upayanya? Ini bawahnya upayanya jalan Rungkut Lor. Dongkut Lor 3 ya. Nah, kira-kira bagaimana cara bikin jalan ini? Ya, kalau pakai yang ini mungkin tadi awalnya kan begini. Bisa bikin lagi di sini jalan Rungkut Lor, klik, 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 gitu ya. Nah, misalnya awalnya nggak terlalu membulat, nanti kita akan perbaiki. Gitu. Terus klik kanan. Ini misalkan jalan. Ya, misalkan jalan. Kalau jalan ya kita tambahin nama jalan. Ya, begitu. Kok kayaknya kurang pas gitu ya. Kita bisa lakukan ini. Vertex tool. Diklik objeknya. Nah, itu kita bisa kayak digeser-geser gitu. Nah, digeser. Ya, ditambahi apa? Vertex lagi. Jadi titik-titiknya ini ditambahi titik lagi. Itu bisa. Ya, itu. Jadi kalau kita tambah, nah ini kalau dia ada vertexnya, itu kita bisa pindah, diklik, nah, diklik tengahnya, mana tadi? Nah, terus kita pindah, atau kalau dia memang nggak ada vertexnya, ini kan garisnya lurus ya di sini. Saya zoom sedikit. Ya, ini misalnya saya akan membulatkan lagi di sini. Ini kan awalnya nggak ada vertexnya di sini, kita bisa tambahkan. Ya. Ini garis dari sini sampai sini, tengah-tengahnya, di antara ini kita bisa tambahkan vertex baru. Mana? Sebentar. Mana tadi gambarnya? Nah, itu vertex baru. Waduh. Nah, ini digeser. Ini mouse-nya nggak enak. Ya, digeser. Mungkin lebih enak pakai mouse beneran. Ini pakai mouse-nya laptop. Ya, drag-dragnya agak sulit. Begitu. Jadi ada menambah vertex, mengurangi, menghapus vertex. Misalkan, oh ini harusnya lurus-lurus saja, nggak usah membelok. Diklik saja vertexnya, terus di-delete. Nah, delete hilang. Ya, ini misalnya ini di-delete vertexnya. Klik-klik, terus di-delete. Ya, begitu. Kalau nambah tadi diklik 2 kali kalau nggak salah, klik gitu. Nah, itu ada tambahan vertex baru. Klik 2 kali untuk nambah, kemudian klik untuk men-select dia, kemudian bisa dipindah. Klik untuk select, kemudian dipindah.
Klik-klik untuk menambah baru. Klik-klik. Kecantol. Dah. Itu ya. Itu untuk garis. Ada fungsi-fungsi tambahan, misalkan begini. Mungkin urut aja ya, urut dari sini. Jadi ada fungsi-fungsi tambahan yang ada di sini, edit, di menu edit. Ini untuk headline yang tadi. Misalkan mau membuat garis yang semacam melingkar, itu bisa pakai add circular. Ya, kalau memang dia garis tapi bentuk lingkaran penuh, pakai add circle. Kalau bentuknya rectangle, pakai yang ini, rectangle. Kalau rectangle itu kotak, kalau bikin kotak. Misalkan batas, tapi bentuknya kotak persis. Kalau agak bentuknya tidak teratur, pakai poligon. Kalau bentuknya elip ya pakai elip. Mungkin yang sering dipakai yang poligon. Ya, poligon. Mana tadi? Ini misalkan add regular polygon. Nah, itu polygon bentuknya seperti itu. Nanti kita geser-geser atau edit ininya. Apa? Titiknya. Vertex-nya. Nah, itu sudah selesai misalkan. Nah, kayak tadi dilanjutkan dengan vertex tool. Tapi kalau yang rumah-rumah ini biasanya dia poligon, tipenya poligon. Kalau ini garis yang tertutup, Jadi dia nggak ada apa namanya, nggak ada sisinya gitu, nggak ada sisinya. Ya misalkan dibuka begini, nah diedit-edit lagi bisa. Kalau misalnya agak membulat begitu ya, ada putaran, ada garis terus memutar dengan lurus kayak lingkaran, mungkin lebih enak menggunakan yang ini, sirkular. Ya, sirkular ini begini bentuknya. Nah itu, nah misalnya agak memutar gitu, klik. Ya, pakai yang sirkular. Kemudian dilanjutkan dengan ini bisa menambahkan vertex, dilanjutkan begitu. Habis ini adalah titik ujungnya, kita tambahkan biar dia ya, memutar gitu ya. Tambahkan lagi juga bisa. Yang sebelah sini juga bisa ditambahkan lagi. Nah, itu selesai. Klik kanan. Ya, daripada bikin satu-satu kayak begini agak sulit gitu, mungkin untuk membulatnya lebih enak pakai circular ya, sesuaikan membulatnya sampai di mana gitu. Misalkan jalan tol itu ya, jalan tol kan kayak muter gitu ya, muter kemudian balik lagi gitu. Nah itu mungkin lebih enak pakai circular tadi, kemudian diedit daripada bikin dari garis biasa klik mungkin nggak terlalu bagus untuk ininya. Ya, itu untuk tambahan edit. Ellipse juga seperti itu. Dia bikin bentuk ellipse yang bisa diedit lagi mungkin. Ellipse tapi ya begini. Nah, begitu. Mungkin bisa dari bentuk ini kemudian diedit juga, misalnya diperlukan bisa dilakukan. Ya, kemudian ada fungsi move, itu kalau misalnya memang mau dipindahkan gitu ya, di klik yang mau di move, nah itu pindah gitu. Ada juga di copy itu copy and move, itu bawahnya. Ini juga bisa dilakukan di polygon, misalkan kita sudah bikin rumah yang mirip-mirip perumahan gitu ya, mungkin poligonnya tertentu tapi jejer-jejer mirip-mirip. Nah, daripada
berkali-kali bikin, nah itu bisa di copy and move. Ini coba saya copy and move. Ini yang tadi saya pindah, saya sekarang pakai yang copy and move. Nah ini diklik, dipindah, ditaruh di suatu tempat, itu yang lama masih ada. Diklik lagi suatu tempat, diklik lagi ke suatu tempat, diklik lagi ke suatu tempat. Yaitu copy and move. Apalagi tadi ada juga rotate, itu untuk memutar ya, rotate. Diklik aja rotate-nya, terus itu misalkan kita klik ini, nah ini mutar. Mungkin agak kurang pas, ya bisa diputar biar lebih pas begitu. Itu rotate. Oke, simplify itu biasa kalau jadi kalau garis ataupun poligon gitu ya, kalau dia agak halus begini, itu datanya cukup besar. Jadi datanya banyak. Nah, kalau kita lihat vertex-nya dia cukup banyak nih. Nah, ini ada vertex. Ini titik-titiknya, titik sudutnya banyak sekali. Nah, itu setiap ada titik sudut kan dia berubah data XY juga. Jadi semakin halus, maka akan semakin besar datanya. Ya ada kalanya kita nggak perlu terlalu halus. Misalnya mau menampilkan peta Indonesia, datanya itu halus sekali gitu ya. Tiap pulaunya bagus, bikin bagus. Padahal fungsinya untuk melihat misalkan hasil pemilu. Ya hasil pemilu kan kita nggak terlalu butuh untuk benar-benar pulaunya itu presisi begitu. Ya, jadi itu bisa dilakukan itu simplify. Nah, fungsinya itu simplify. Kalau begini mungkin nanti akan begini aja, tag begini. Ya, untuk yang peta yang sudah jadi biasanya sudah jadi dan besar, lebih sederhanakan. Konsepnya begitu. Kemudian ada part. Nah, ini yang saya bilang tadi. Part itu kalau di line sama poligon itu dia satu garis, banyak garis itu bisa jadi satu objek begitu. Jadi misal begini. Ini kan garis ya. Ini garis untuk jalan Rungkut Lor. Kalau kita lihat datanya ini masih selokan, cuma pura-puranya saja, pura-puranya ini garis. Yang ini tadi itu adalah yang mananya? Sebentar saya select dulu. Nah ini yang nomor 6. Dia adalah satu garis. Nah kita bisa membuat dia banyak garis tapi tetap dalam satu row di database-nya. Nah, itu. Misalkan ada cabang ke sini, cabang ke sini gitu ya. Itu mau dilakukan dengan ini, add part. Klik. Nah, begitu. Jadi ini masih satu objek dengan ini. Kita nggak menambah data. Ya, tetap tadi 14, sekarang tetap 14. Yang kita fokus tetap yang nomor 6. Gitu. Misalkan di sini ada lagi add part lagi. Nah, misal di sini. Nah, itu masih dalam satu data. Itu bisa. Begitu. Add part. Kebaliknya, kalau misalkan mau dibuat, kita mau menghapus part tertentu, nah itu dilakukan dengan delete part. Delete part, diklik saja partnya ini, klik, hilang. Part yang ini di delete, klik, hilang. Begitu. Jadi ada add part,
ada delete part. Terus sampai di sini ya tadi ya. Add part, delete part. Kemudian ada offset curve. Nah, ini semacam melebarkan jarak dari garis yang berbentuk kurva. Kebetulan tadi kita punya ini semacam jalur begitu ya, jalur. Itu bisa dilebarkan, bisa dikecilkan. Jadi menggunakan ini. Offset curve. Nanti yang reshape di shape feature kita lakukan untuk polygon. Itu kayak memotong gitu. Nah, mungkin di sini juga bisa sih. Misalnya ini kepanjangan gitu ya, kita lakukan ini dulu ya, biar urut. Reshape features. Nah, ini kayak dipotong, klik, terus di selesai. Mana? Nggak bisa. Nanti deh di anu ya. Ini reshape-nya agak sulit. Nah, begitu. Kalau garis itu mungkin nggak memotong, jadi mereshape. Kalau yang polygon kan saya ceritakan itu memotong. Jadi kalau garis itu begitu. Misalkan tadi ini lurus gitu ya, ternyata membelok. Kita nggak perlu ngedit dari depan, bisa juga ngedit satu-satu begitu, tapi kita bisa juga langsung di reshape ini dari sini berubah ke sini, ya berubah ke sini, ke selesai di sini, gitu. Nanti akan membelok. Nah begitu ceritanya. Ya mungkin lebih enak bikin baru daripada ngedit di satu-satu vertexnya kadang. Nah itu bisa dilakukan dengan itu reshape. Saya belokkan ke sini. Nah, begitu. Itu reshape ya, konsep dari reshape. Kembali yang tadi, offset features, offset curve. Nah, offset curve itu begini. Kok jadi jelek ya? Saya kembalikan dulu. Offset curve dulu ya. Yang ini offset curve. Ini diklik. Terus dia bisa digeser gitu ya. Oke. Ini bisa dinaikkan. Di apa namanya? Digede. Ini dilebarkan begitu. Ya, itu jadi lebar. Bisa dikecilkan juga. Ya, apa istilah bahasa Indonesianya. Ya, begitu pokoknya. Nah, jadi kalau misalkan mau bikin jalur, ada 2 jalur gitu ya, nah, yang satunya lebih lebar, nah kita bisa lakukan begini. Misal satunya di copy dulu, kayak yang tadi, di copy and move feature, ya, kok ini. Yang ini yang di select, saya select dulu yang ini, ya, terus copy and move feature. Ya, itu ya. Terus saya kecilkan yang satunya ini. Pakai reshape feature. Ini kok reshape? Salah. Offset curve ya bawahnya. Nah, saya kecilkan. Ya, itu. Jadi kayak ada 2 jalan gitu.
itu. Terus split features itu untuk memotong. Jadi begini. Misal ini sudah jadi satu jalan ya, satu jalan. Terus ternyata dibagi sekarang. Ini nama jalannya Rungkut Lor 3, yang sebelah sini Rungkut Lor 4. Nah, sekarang dibagi misalkan. Nah, itu bisa sebentar saya hapus dulu ya yang lain-lain ini ya. Delete. Ini kan satu jalan yang panjang misalkan. Ya, saya potong di sini biar jadi dua objek. Ini kan satu objek. Di datanya juga jadi satu. Saya akan potong ini menggunakan split features. Ya, klik. Terus kalau sudah klik 2 kali atau klik kanan. Nah, ini jadi 2 nih, sebelah sini sama sebelah sini. Objeknya jadi beda. Yang ini 1, yang ini 2. Ya, di tempat yang kita potong tadi. Ini kadang diperlukan saat ada jalan panjang gitu, terus kemudian mau diganti namanya. Namanya diganti, yang satunya Rungkut Lor 3, yang di 3B misalnya. Nah, itu begitu caranya. Kebalikannya misalkan ada jalan kemudian mau digabung itu juga bisa. C-nya ini tadi ada 14 kan tadi ya, sekarang harusnya ada 15 ya, ada 15. Yang ini nomor 7, yang ini nomor mana tadi yang baru mungkin yang 15. Ini bukan juga. Yang ini. Jadi tadi ini data kelima, satunya data ke-7 ini tadi ya. Karena tadi ada yang kita hapus ya. Ini ada ke-7. Nah, misal ada data lagi dari sini ke sini gitu ya. Saya bikin baru lagi. Klik. Nah, ini data ke-16. Ini bukan juga. Harusnya dikasih ID ya biar enak. Saya select deh. Nah, biar kelihatan data keberapa. Data ke-4. Jadi data ke-4 sama data ini jumlahnya 16. Yang ini sama ini mau saya gabungkan. Oh, ini sekarang jadi satu jalan namanya. Ini satu jalan. Nah, itu namanya ini merge selected features. Ya, jadi ini di-select dua-duanya. Setelah di-select dua-duanya, di-merge. Ya, merge selected feature. Nah, ini prosesnya. Nanti akan ada data ini sama data hasil merge-nya. Nah, ini sekarang dia jadi satu data. Jadi satu data. Berarti database-nya tinggal 15 lagi. Ya, 15 lagi. Tadinya 16. Begitu. Ya, itu kadang dilakukan saat kita digitasi, kemudian mungkin masih bagian sebelah sini gitu ya, bagian sebelah sini digitasi, capek tangannya, selesaikan dulu di situ nggak apa-apa. Istirahat dulu, nanti besoknya tinggal disambung lagi. Kita digit yang dari sana, kemudian disambung. Oke. Khusus untuk sambung menyambung gitu, nah ini kadang kalau tanpa perlakuan khusus ini nggak benar-benar nyambung. Kita zoom ya, tuh lihat, ini nggak benar-benar nyambung. Nah, kasus begini kalau misalkan kita lakukan untuk analisa network gitu ya,
Misalkan untuk listrik, gangguan listrik, ada jalur jaringan listriknya, ini dia akan terputus. Jadi nggak nyambung datanya. Demikian juga kalau di network jalan, dari misalkan ada pencarian jalur terpendek ya, dari sini ke sini. Dia bisa jadi nggak akan lewat sini, nggak akan pernah lewat sini, karena ini sebenarnya terputus begitu. Ya, kelihatannya saat di zoom di view sebesar ini kan terhubung ya. Tapi datanya kan nggak tahu dia. Datanya dia nggak akan lihat bahwa ini sebenarnya terputus. Jadi mungkin saja muter jauh, kok nggak lewat sini. Ternyata setelah diselidiki bisa jadi ya, oh ini terputus itu. Nah, biar nggak terputus, itu ada cara yaitu memberikan snap, ya snapping. Nah, ini ada snapping toolbar. Mungkin di teman-teman belum kelihatan. Awalnya mungkin begini, ini nggak dicentang. Ya, itu bisa dimunculkan dengan snapping. Klik kanan, kemudian snapping toolbar. Nah, itu ada gambar magnet ya. Ini biar kalau ada dekat-dekat itu kayak ada magnetnya gitu, tertarik dan nanti dia akan pasti ke situ begitu. Nah, ini kita harus aktifkan ini kalau mau memang membuat semacam ini biar apa benar-benar tersambung gitu. Ini kita aktifkan, kemudian baru misalkan di bawah yang misalkan kita bikin baru lagi di agak bawah gitu ya. Nah, misalnya saya bikin di sini, saya tambahkan part lagi atau saya tambahkan objek baru deh. Saya tambahkan objek baru, klik, 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 klik. Nah, ini akan kayak ada kotaknya. Nah, itu berarti memang dia sudah di sekitar itu, kita bisa klik. Nah, dia otomatis nyambung ke situ. Kalau diselesaikan ya. Itu objek baru. Nah, tapi ini nyambung sudah. Ya, ini pasti nyambung. Ya, kita zoom berapapun pasti nyambung. Begitu. Nah, ini namanya snapping. Kalau sudah begini itu aman untuk analisa networknya. Ya, snappingnya diaktifkan dulu. Kita sudah nyoba banyak tadi. Masing-masing ini nanti mungkin berguna saat memang digitasi ini kita di informatika mungkin nggak terlalu fokus gitu ya. Biasanya teman-teman geodesi, geografi, geomatika gitu yang fokus ke ini pembuatan data yang bagus. Ya, tapi kita harus tahu juga untuk konsep-konsep. Oke, kembali ke slide. Kayaknya sudah semua tadi. Rotate sudah, add part sudah, delete part sudah, split feature, split part sama. Sistemnya kayak feature tapi dia part gitu. Merge tadi yang belum, merge sudah kita coba. Tapi di sini nggak ada ya. Jadi ditambahkan sendiri nanti. Yang ini tentang snapping, ini contohnya untuk cari jalur gitu ya. Nah, ini benar-benar harus terhubung antar jalan satu dengan jalan yang lain. Ya, caranya itu tadi. Dibuka snapping toolbar-nya, dia akan menjamin bahwa apa yang di titik yang berdekatan itu akan terhubung. Oke, begitu. Cukup lama ternyata ya line ini. Tapi yang tadi akan dipakai juga, jadi untuk poligon dia kita mungkin ya secara konsep mirip-mirip, kita cobanya lebih cepat. Jadi yang berikutnya digitasi poligon ya. Tadi datanya jadinya ke mana-mana, ada selokan Ubaya tapi kemana-mana ya, ke sini-sini nggak apa-apa buat nyoba tadi soalnya.
Yang berikutnya ini disimpan dulu, toggle editing save. Yang berikutnya gedung. Nah, ini gedung. Gedung diubah ya. Ya. Pastinya masih ingat ya. Ini gedung apa, gedung apa. Ini apa ini? FF ya, gedung FF. FF1 mungkin, ini FF2. Ini kayaknya belum berubah gitu. Pastinya sekarang sudah bagus yang ini. Ini kayaknya masih dulu masih yang ya belum di ini. Sekarang sudah ganti jadi gedung baru punyanya Biotech ya. Nggak tahu ini gedung apa, yang paling ini nanti FF. Kemudian yang ini ini TC ya, ini TA, TB, ini TC. TA, TB, TC. Nah, nanti kita isikan itu. Ini nggak tahu FF berapa. Teknik A, teknik B, teknik C. Mungkin yang ini teknik D dan seterusnya. Oke, kita masuk ke digitasi poligon. Dibikin baru. Namanya gedung apa bangunan? Upaya gedung. Nah, itu TATBTC. Upaya gedung. Geometri type-nya adalah poligon. Nah, ini yang kita isikan ya, nama gedungnya. Nama. Bentuknya teks. Kita tambahkan di situ. Oke. Oke, selanjutnya kita bantu ke editing biar bisa mulai ngedit. Nah, kemudian ada ini, add polygon kalau di bentuk polygon. Nah, kita klik yang tahu-tahu dulu, klik. Nah, ini tadi kasih ID aja 1 TA ya, gedung TA. Mungkin biar kelihatan langsung, kita bisa warnai lebih cerah itu. Di situ banyak biru cian-cian gitu ya. Terus langsung kasih label biar langsung ada apa yang kita isikan tampil namanya. Masuk ke single label, dikasih nama dari field nama. Nah, itu ada TA. Bikin lagi misalkan TB. Ini TB. Ya, gedung TB. Teknik B. Nah, ini tempat jurusan kita, TC. Nah, ini bisa diikutkan atau enggak, terserah sebenarnya. Misalnya diikutkan, ya kita mengikuti itu, jalurnya itu. Klik kanan kalau sudah, diisikan nomor 3, TC. Nah, sama seperti tadi, di situ bisa kita tambah vertex, pindah-pindahkan gitu ya. Kita coba zoom di sini. Nah, ini kan nggak pas itu misalkan. Mungkin agak di apa namanya, transparan. Agak ditransparankan. Ini opacity-nya. Nah, jadi kita bisa kelihatan untuk ininya. Misalnya digeser-geser, gedungnya cuma sampai sini. Yang ini juga. Ini cuma sampai sini misalkan.
Ini juga ini. Nah, begitu. Digeser-geser pakai vertex gitu ya. Kemudian ada nggak gedung yang membulat? Misalnya ini. Ini harusnya ikut TA misalkan. Ini harusnya ikut TA. Nah, kita bisa tambahkan vertex tambahan di situ. Klik-klik. Nah, itu kita bisa pindahkan. Nah, terus di tengah juga ini. Klik-klik. Kita bisa pindahkan di sini. Nah, begitu. Dia sudah punya apa ini? Tambahan 2 vertex, jadi kita bisa melengkungkan, membuat poligon baru gitu ya. Nah, cara yang sama ini juga ke sini dulu terus ke sini. Ya. Ikutkan di sini. Terus bikin baru yang di sini, diikutkan di sini. Nah, begitu bisa. Jadi bisa diubah biar lebih presisi menggunakan vertex tool. Oke. Terus kita coba juga di situ ada banyak sekali fungsi. Nah, hampir sama dengan polyline. Kalau misalkan mau bikin gedung yang lingkaran gitu ya, ada nggak ya gedung lingkaran di Surabaya? Agak sulit ya carinya. Nah, nanti deh kita taruh aja pura-pura di dekat-dekat sini ya. Ya, kita buat pura-pura aja di situ. Misalnya untuk poligon yang bentuknya bulat ini, circular string yang ini. Klik. Nah, itu bentuknya. Ya, misalnya ada gedung membulat begitu. Klik-klik. Apa namanya? Kasih nama sembarang ya. Nah, ya ini ada gedungnya, bentuknya begini. Jadi kita tinggal modifikasi, misalnya bulatannya dipasin gitu ya, daripada satu-satu, lebih enak begitu. Sama kayak yang tadi rectangle juga begitu untuk memudahkan elips juga. Kemudian bisa di move kalau mau dipindah, bisa dikopas-kopas ya. Jadi kalau bentuknya sudah agak sulit begitu, kita harus kopas-kopas itu bisa. Ya. Copy and move feature tadi. Klik, taruh sini, taruh sana. Oke. Terus diputar, rotate. Misalnya yang ini saya putar. Nah, ya itu diputar. Terus apa lagi? Simplify juga seperti itu tadi penjelasannya. Mungkin karena ini nggak terlalu besar gitu ya. Bagi simplify jadi gimana? Nah ini harus ada toleransinya. Misalnya setiap 1 meter dia minimal jarak antar vertex itu 1 meter. Akhir unit apa unit ya? Toleransinya 1 misalnya. Nah ini jadi begini. Jadi disimpelkan dia. Simplify by distance. Misalkan 0,4, nah 0,01, masih saja. Nah itu kalau 0,002 ini agak ada garis-garisnya, tek 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 gitu ya. Bisa dibesarin lagi 0,06. Nah dia ada simplify-nya lebih nggak terlalu simpel ya. Jadi menghilangkan beberapa garis. Begitu simplify. Simplify. Salah terus ngomong. Next. Kemudian ada
Ini add ring, ini juga sering dipakai. Add ring itu untuk poligon kadang itu butuh tengahnya itu bolong gitu ya. Butuh tengahnya bolong, itu bisa dilakukan dengan add ring. Jadi kita bikin sebuah lubang di poligon, nah, itu menggunakan add ring ini. Klik, nah, lubang deh jadinya. Ada gedung yang tengahnya bolong, nah itu dilakukan dengan itu caranya. Kalau delete-nya pakai itu tadi, delete ring. Ya, delete ring. Kalau fill ring ini ngisikan lagi kalau nggak salah. Error. Nanti ya yang fill ring masih belum tahu juga fungsinya. Delete ring, delete part, kalau tadi part. Nah ini reshape ya. Reshape itu kalau di sini kayak dihapus-hapus sedikit demi sedikit kalau di polygon. Ini bentuknya begini. Misal kita ada ini, kita lakukan reshape. Ya, ini kita hapus di sini. Klik. Klik kanan. Jadi diklik, klik, klik. Terus diklik kanan. Nah, itu nambah kalau begitu. Jadi kalau begini kayak nambah, ya berarti kita akan tambahkan di situ. Klik kanan. Kalau sudah klik kanan, nah kayak nambah begitu. Reshape. Jadi yang tadi kita tambahi vertex tadi kemungkinan agak sulit gitu ya, kita bisa pakai yang ini. Jadi kalau yang tadi mungkin terlalu sulit, cara yang lainnya kita pakai reshape ini. Misalkan mana ya, ini misalkan ya, ini kita tambahkan di sini misalkan lakukan reshape ya, masuk dari sini ke sini, terus ke sini, terus ke sini, klik kanan. Nah, jadi deh. Jadi muter ke sini dulu. Itu reshape. Offset curve kayak yang tadi dibesar yang kecil yang tadi. Split. Nah, kadang butuh begini. Polygon pun juga kadang kalau misalkan jadi satu gitu ya. Misalkan administrasi, batas administrasi. Kadang-kadang desa atau kelurahan itu dipecah. Jadi menurut peraturan baru, misalkan Rungkut dipecah jadi Rungkut Timur sama Rungkut Barat. Nah, itu bagaimana? Poligon yang sudah kadung satu itu harus di split. Nah, contohnya gitu. Misalkan yang ini deh. Kita akan potong menjadi dua objek. Ya, yang ini kita akan potong menggunakan split features. Klik, 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 klik. Nah, ini misalnya daerah tertentu gitu ya. Nah, ini jadi dua sekarang. Ya, objeknya jadi dua kalau kita select ini satu objek yang lain gitu ya. Biasanya digunakan untuk tadi ada wilayah administrasi yang dipisah begitu, itu split features. Kebalikannya ada juga merge. Nah, merge itu begini, kalau ternyata wilayah Rungkut Barat dan Rungkut Timur sekarang digabung, nah itu di select dua-duanya, terus dilakukan merge selected features. Nah, jadi satu lagi dia. Ya, kebalikan dari split, yaitu merge. Cuma kalau
kadang ada poligon yang apa namanya bertumpukan gitu ya, kayak misalnya begini, klik klik. Nah ini kalau di merge nanti hasilnya adalah yang pinggir-pinggirnya ini. Nah ini tetap jadi satu wilayah ya, bukan jadi part tapi jadi satu objek ya. Ini kalau misalkan saya merge ya, saya select dulu, ini saya select, kemudian saya merge. Jadi bentuknya begini. Itu poligon. Kayaknya sudah semua untuk poligon. Reshape, memotong-motong dan menambah ini tadi harusnya. Jadi bisa dipotong. Reshape tadi selain ditambah juga bisa dipotong. Misalnya di apa namanya, masuk gitu ya. Dari sini masuk ke sini terus keluar lagi, itu berarti memotong. Klik kanan. Ya, kalau dari luar ke dalam berarti dia akan menambah. Nah berikutnya ini tadi kan ada ATC, TATB nih. Nah ini sebenarnya bisa dilakukan di manajemen atribut peta, ini manajemen. Di sini ada add. Kalau mau bikin tambahan field bisa ditambahkan lagi. Misal tingkat, ya tingkat berapa, jumlah tingkat, jumlah lantai, lantai ini aja ya, jumlah lantai, number. Nah ini bisa diedit di sini, tambah 1 lantai, TA itu 4 lantai, misalkan TB 5 lantai, DC 4 lantai, begitu. Ya kita bisa melakukan editing data di sini langsung, bisa nambah field, hapus field. Misalkan ada semacam perhitungan juga bisa dilakukan. Bisa dilakukan juga di situ. Ya, masuk manajemen data. Jadi nama gedung tadi kita bisa lakukan setelah bikin dulu objeknya, kemudian diedit datanya bisa. Ya, masuk di sini tadi. Masing-masing ini ada fungsinya untuk nambah hapus field, nambah field, hapus field. Untuk sorting, misalnya datanya banyak, kemarin kita sudah lakukan ya di sorting dan sebagainya. Ada juga fungsi yang mengisikan rumus. Nah, ini juga penting. Contohnya apa ya? Kita pakai ini kelurahan ini. Misalkan di dalam kelurahan ya, kemarin kita pakai kelurahan. Ini diselesaikan dulu. Simpan ya gedung. Hanya kelurahan. Gedung Virus Joyo, ikut ini kelurahannya. Nah, kelurahan ada kepadatan. Jadi kalau kepadatan ini dalam per kilometer persegi. Jadi satu Wonorejo itu per kilometer persegi orangnya jumlahnya ada 12.000 sekian. Wonokusumo juga, Wonorejo yang lain. Kemudian ada Wonokromo, nah itu 46.000 sekian per kilometer persegi. Ya, 1 kilometer kira-kira dari Ubaya ke mana ya? Mungkin ke kantor pos itu ya, kantor pos. Terus dibuat kotaknya gitu, kilometer persegi. Baik, itu kita bisa membuat misalkan ini kepadatan yang sering dipakai itu adalah area ya, area. Tapi sebelum masuk area ini ada namanya setting yang ada di sini. Ini juga perlu diketahui juga. Masuk ke project properties, general,
ini measurement, jadi tentang pengukuran di sini dalam apa. Ya, ini kalau mau disamakan dengan yang tadi berarti kita ubah dulu dalam kilometer gitu misalkan, biar bisa langsung dikalikan nanti. Oh, itu for area measurement berarti square kilometer. Ya. Kalau sudah kilometer, saat kita ngitung area, kita kembali ke tabelnya. Jadi ada fungsi tertentu di sini. Kita edit ya ini ya. Mulai kita edit dengan toggle editing. Ditambahkan field, new field. Misalnya luas. Luas itu ada koma-komanya berarti double. Desimal atau double ya. Desimal. Nah, ini untuk perhitungan yang langsung bisa ngisikan ke sini. Jadi misalkan luas diisi dengan, nah di sini ada fungsi-fungsi sebenarnya yang bisa dipakai untuk mempermudah. Kalau pengukuran itu masuk di fungsi geometri, namanya area. Nah begini, jadi luas diisi dengan area. Diupdate untuk semuanya, diupdate untuk semua datanya. Diklik saja di situ, nah itu masuk ke situ semua. Jadi luasnya Wonokusumo itu 1,357 km. Itu sering dipakai. Dari kepadatan dan luas kita bisa mendapatkan jumlah penduduk. Ya. Perkiraan jumlah penduduk. Kita bisa tambahkan lagi field baru jumlah penduduk. Penduduk PDDK gitu ya. Karena panjangnya nggak boleh terlalu panjang. Jumlah penduduk juga mungkin desimal saja. Nah, ini bisa menggunakan rumus-rumus di sini. Misalkan kalau ini sederhana ya, jumlah penduduk sama dengan kepadatan dikali luas. Kalau mau field itu petiknya 2 kan, kemarin sudah waktu select kepadatan dikali dengan luas. Nah, ini akan menghasilkan jumlah penduduk. Ditaruhnya jangan lupa dipindah ke jumlah penduduk. Jumlah penduduk diisi dengan kepadatan dikalikan luas. Diupdate semua. Nah, begitu. Ini terjadi kepadatan penduduknya sekian. Ya, kepadatan jumlah penduduknya. Nah, karena mungkin yang luas terus kemudian padat itu nanti jumlahnya mungkin lebih yang luas tapi nggak terlalu padat, mungkin jumlah totalnya lebih besar daripada yang kecil tapi padat. Totalnya mungkin kira-kira 3 jutaan kalau 3 juta jiwa ya di Surabaya. 3,5 jutaan ya. Gitu caranya untuk manajemen data. Nanti mungkin butuh juga untuk ngedit data tabularnya, ini kan data tabular. Begitu. Ya, jadi fokusnya untuk membuat data spasial, ini baik berupa poin, line maupun poligon. Nah, tadi yang poin kita bikin pohon, yang lain kita bikin selokan. Nah, ada bermacam-macam ini, tapi untuk coba-coba saja tadi. Untuk selokannya cukup begini saja, nggak apa-apa. Kemudian biar memastikan bahwa data garisnya itu nyambung, karena dia diperlukan untuk network nanti biasanya, itu dilakukan snapping. Ya, dimunculkan dulu toolbarnya, kemudian diaktifkan. Kemudian digitasi poligon, kita bikin upaya gedung, digitasi yang berupa poligon-poligon, kemudian diperbaiki dengan fungsi-fungsi yang ada di sini. Ya, kita juga nyoba-nyoba untuk bagaimana misalkan membuat gedung yang berlubang tadi. Nah, untuk
manajemen data, kita juga sudah coba nambahkan field, kemudian coba ngisikan langsung, coba ngisikan lewat kalkulasi. Ya, untuk membuat tadi dari kepadatan kita kalikan dengan luas, nah, mendapatkan jumlah penduduk. Nah, jadi minggu depan coba dilakukan digitasi untuk stadion yang sudah di georeference di minggu ini gitu ya. Nanti minggu ini kita cek hasilnya reference GPT masing-masing, mungkin agak cepat tanya. Tinggal dilihatkan saja GPT-nya sama apa kemarin lokasinya ya. Mungkin dibuka juga OpenStreetMap-nya biar kelihatan GPT-nya cocok apa enggak tempatnya. Nah, dari GPT tersebut di digit pohon, nama filenya GPT pohon, kemudian jalannya nggak terlalu banyak, jadi semua jalan di digit-digit. Warnanya nanti dikasih merah ya, yang pohon warna hijau, gedung warna biru. Ya, GPT gedung itu termasuk salah satunya adalah stadion. Nah, stadion itu punya lubang di tengah. Ya, ada lapangan itu bukan termasuk gedung, jadi kalian harus lubang itu. Ya, ini sederhana saja. Pohon, jalan, kemudian gedung. Ya, ada stadion ada sama bawahnya kotak biasa yang mungkin agak sulit sedikit stadionnya karena berlubang. Gitu ya. Ini dicek di progres minggu depan, cek progres minggu depan. Oke, apakah ada pertanyaan? Sekali lagi, kalaupun nggak dilakukan sekarang, bisa dilakukan di minggu ini, sebelum minggu depan dicek progresnya. Kalau ada pertanyaan, bisa ditanyakan di grup, ataupun langsung di WA Japri juga boleh. Oke, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Saya stop ya, saya stop untuk share screen-nya, dan saya stop juga untuk video recording-nya.